Halo, para penjelajah kegelapan dan pecinta misteri dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di Cerita Bayangan Malam. Malam ini, kita akan menyelami sebuah legenda urban yang tak pernah lekang oleh waktu, sebuah cerita yang menghantui salah satu universitas di kota pahlawan, Surabaya. Siapkan diri kalian, karena episode kali ini akan membawa kita langsung ke jantung ketakutan, dengan kisah, bisikan arwah di kampus Nirmala, kisah Arini yang tak pernah mati. Dengarkan baik-baik, karena bayangan mungkin sedang mengintai di sudut ruangan kalian. Di jantung kota pahlawan, di antara gedung-gedung tua kampus Nirmala yang megah namun syarat cerita, tersembunyi sebuah kisah kelam yang tak pernah lekang oleh waktu. Kisah ini adalah tentang Arini, seorang mahasiswi yang arwahnya konon terperangkap di antara dinding-dinding kampus ini, menjadi legenda urban yang paling sering dibisikkan. Bahkan, ada yang mengatakan bahwa aroma melati yang tiba-tiba menyeruak di koridor sepi adalah pertanda kehadirannya. Desas-desus paling santer selalu berpusat pada sebuah lift tua di gedung Cempaka. Lift itu bukan sembarang lift, engselnya sering berderit aneh, lampu di dalamnya kerap berkedip-kedip tak menentu seolah merespon sesuatu yang tak kasat mata. Konon, lift inilah gerbang utama penampakan Arini. Mahasiswa senior, dengan nada serius yang sengaja dibuat dramatis, kerap membisikkan kisah ini kepada para junior yang masih polos, seolah menjadi ritual inisiasi yang menyeramkan. Jangan pernah naik lift Cempaka sendirian di atas jam 9 malam, begitu peringatan klise yang selalu terucap, namun seringkali diabaikan hingga mereka merasakan sendiri hawa dingin yang menusuk tulang. Lift itu, menurut cerita, selalu mengantarkan kengerian bagi siapapun yang berani naik hingga lantai 3. Lantai yang menjadi saksi bisu tragedi Arini bermula. Beberapa mahasiswa bersumpah pernah merasakan suhu dingin yang drastis saat lift berhenti di lantai 2 tanpa sebab, seolah ada entitas tak terlihat yang ikut masuk atau keluar. Ada pula yang mengaku mendengar bisikan lirih, seperti rintihan tertahan, yang perlahan menghilang seiring lift bergerak naik. Namun, penampakan Arini tak hanya terbatas di sana. Bayangannya sering melintas di lorong-lorong sepi, sesekali terlihat melayang di antara barisan buku di perpustakaan yang gelap, atau bahkan menyelinap di pojok ruang kelas yang ditinggalkan, meninggalkan jejak aura kesedihan yang mendalam. Mereka yang berani tinggal di kampus hingga larut malam seringkali pulang dengan cerita menyeramkan, membuat legenda Arini semakin mengakar kuat di kampus Nirmala. Suatu senja yang temaram, di penghujung hari yang melelahkan, setelah sesi terakhir mata kuliah usai, Rifki, seorang mahasiswa tingkat akhir, merasakan kekesalan menjalar di benaknya. Dompetnya tertinggal di ruang kelas di lantai 3 gedung Cempaka. Seisi kampus sudah lengang, menyisakan keheningan yang mencekam, hanya suara jangkrik dan desauan angin yang menembus jendela tua yang terdengar. Lampu-lampu di koridor sudah dimatikan, menyisakan bayangan-bayangan menari yang terasa mengawasi setiap geraknya. Meskipun enggan dan perasaan tak nyaman mulai merayap, Rifki memberanikan diri untuk kembali. Udara dingin yang tiba-tiba menusuk kulitnya, padahal ini Surabaya yang biasanya selalu panas, semakin menambah kecemasan. Demi menghemat waktu di tengah kegelapan yang semakin pekat, ia memutuskan menggunakan lift. Pintu lift terbuka dengan derit pelan, seolah menyambutnya ke dalam sebuah kotak besi yang dingin. Saat lift mulai bergerak naik, melewati lantai 2, tiba-tiba lift berhenti dengan sentakan pelan, diiringi suara ding yang memekakan telinga dalam keheningan itu. Pintu terbuka perlahan, menampakkan kegelapan lorong yang kosong. Jantung Rifki berdebar kencang, memukul-mukul dadanya. Ia tahu tidak ada tombol yang ditekan, tidak ada siapapun di lantai 2. Namun, sebuah aroma melati yang sangat kuat dan menusuk hidung tiba-tiba menyeruak, disusul bisikan samar, seolah ada yang memanggil namanya dari kegelapan. Rifki menoleh cepat, mencoba menembus tirai gelap di luar lift, namun tak ada wujud yang terlihat. Hanya bayangan-bayangan panjang dari tiang-tiang koridor yang seolah memanjang, menciptakan ilusi mengerikan. Suhu di dalam lift tiba-tiba turun drastis, membuat Rifki merinding hebat. Ia menelan ludah, mencoba menenangkan diri. Beberapa detik yang terasa seperti keabadian berlalu. Pintu lift kembali menutup dengan suara klang yang berat, dan ia melanjutkan perjalanannya menuju lantai 3. Ketegangan semakin mencengkeram. Bisikan samar itu masih terngiang di telinganya, seolah mengikutinya, dan ia bisa merasakan pandangan dingin dari sesuatu yang tak terlihat menempel di punggungnya. Lift tiba di lantai 3 dengan sentakan pelan, diiringi suara desisan pintu yang terbuka seperti napas tertahan. Jantung Rifki masih berpacu kencang. Pintu bergeser, membuka tirai kegelapan yang pekat. Suasana di atas sana sudah sepenuhnya remang-remang, jauh lebih gelap dari lantai-lantai di bawahnya. Cahaya senja yang memudar hanya menyisakan bayangan-bayangan menari yang tampak menakutkan, seolah setiap sudut menyembunyikan sesuatu. Lampu koridor tak satu pun menyala,
menambah aura seram yang menyesakkan dada. Udara di lantai ini terasa dingin menusuk, jauh lebih dingin daripada di dalam lift, seolah ia melangkah masuk ke dalam lemari pendingin raksasa. Rifki ragu melangkah keluar. Setiap sel sarafnya menjerit untuk tetap di dalam kotak penyelamat itu. Namun, tekadnya untuk mengambil dompet yang sangat penting lebih besar dari rasa takutnya. Dengan napas tertahan, ia memberanikan diri, melangkah keluar ke koridor yang sunyi. Kakinya terasa berat, seolah ada beban tak terlihat yang menahannya. Baru saja ia hendak melangkah beberapa tapak, siluet samar menarik perhatiannya. Di ujung koridor yang gelap, di dekat jendela besar yang kini hanya memantulkan bayangan samar, sesosok gadis berdiri membelakanginya. Bayangan panjangnya seolah merangkul lantai, memanjang dan berdenyut seperti makhluk hidup, menciptakan ilusi yang menyesatkan di tengah kegelapan. Rifki mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah bayangan tiang atau pantulan cahaya, namun firasat buruk terus mendesak. Aura dingin yang mencekam semakin kuat, membuat bulu kuduknya meremang dari tengkuk hingga ujung kaki. Suara napasnya sendiri terasa begitu keras di keheningan yang memekakan. Lalu, tanpa suara, perlahan namun pasti, sosok gadis itu mulai bergerak. Ia tidak berjalan, melainkan bergeser, seperti melayang, dan secara perlahan berbalik. Rifki terpaku di tempat, matanya tak bisa berpaling dari siluet itu, menantikan kengerian apa yang akan terungkap di balik bayangan. Ia bisa merasakan tatapan dingin menusuk dari sosok itu, bahkan sebelum wajahnya terlihat jelas, seolah mata itu sudah menguncinya dalam ketakutan. Sosok gadis itu perlahan-lahan berbalik, setiap gerakan halus terasa seperti ribuan jarum yang menusuk kulit Rifki. Jantungnya berpacu semakin cepat, memukul-mukul rusuknya seolah ingin melarikan diri. Bulu kuduknya meremang dari tengkuk hingga ke ujung jari kaki, dan ia bisa merasakan hawa dingin yang menusuk tulang perlahan menyelimuti seluruh tubuhnya. Di tengah kegelapan yang mencekik, satu-satunya cahaya yang ada berasal dari seberkas sinar bulan yang samar-samar menembus jendela besar di ujung koridor. Seolah ditakdirkan, seberkas cahaya remang-remang itu tiba-tiba menimpa wajah gadis itu saat ia sepenuhnya menghadap Rifki. Seketika, kengerian mencapai puncaknya. Yang tadinya hanya siluet samar, kini menampakkan wujud yang lebih dari sekadar mimpi buruk. Wajah Arini tampak pucat pasi, bagaikan lilin yang telah mencair, dengan mata cekung yang hampa, namun menyala dengan sorot kesedihan yang menusuk jiwa. Bola matanya tampak sedikit memutih, seolah tak lagi melihat dunia nyata. Rambut hitamnya terurai acak-acakan, basah dan lepek, menutupi sebagian wajah yang tampak tak utuh. Ada bekas luka kehitaman di pipinya, seperti jejak sayatan yang sudah lama mengering. Darah yang sudah mengering membentuk pola mengerikan di pakaian putih lusuhnya yang compang-camping. Beberapa bagian kain itu tampak robek dan hangus, seolah baru saja diseret dari dasar neraka atau melewati kobaran api. Aroma melati yang tadi samar, kini bercampur dengan bau apak dan amis darah yang begitu kuat, membuat Rifki mual. Tiba-tiba, sudut bibir gadis itu bergerak sedikit, membentuk senyuman tipis yang mengerikan. Itu bukan senyum kebahagiaan, melainkan senyum pilu yang dipenuhi kepedihan dan dendam. Senyuman itu membuat Rifki tercekat, seolah semua udara di paru-parunya direnggut paksa. Ia bisa merasakan tatapan dingin dari mata Arini seolah menembus jiwanya, mengikatnya dalam ketakutan yang tak tertahankan. Tanpa berpikir panjang, bahkan tak sempat mengambil dompetnya yang kini terasa tak penting lagi, ia menekan tombol penutup lift berulang kali dengan brutal, berharap pintu segera tertutup dan membawanya pergi dari mimpi buruk ini, jauh dari pandangan mata hantu yang membeku itu. Keesokan harinya, dengan suara bergetar dan tatapan mata yang masih dipenuhi kengerian, Rifki menceritakan pengalamannya kepada teman-temannya di kantin kampus. Mereka mendengarkan dengan saksama, beberapa di antaranya mengangguk-angguk seolah sudah familiar dengan kisahnya. Barulah Rifki tahu, sosok yang ditemuinya malam itu adalah hantu Arini, hantu legendaris kampus Nirmala yang keberadaannya sudah menjadi rahasia umum. Penampakannya tak hanya di lift, tetapi juga di toilet wanita, terutama di bilik paling ujung yang selalu dingin, perpustakaan, bahkan di ruang-ruang kelas yang kosong dan lorong-lorong gelap setelah senja. Mereka bilang, Arini akan muncul jika ada yang berlama-lama sendirian di tempat-tempat itu. Namun, yang paling menghantui Rifki adalah pertanyaan yang tak terjawab, siapa sebenarnya Arini, dan mengapa arwahnya terperangkap di antara dinding-dinding kampus ini? Teman-temannya hanya bisa menceritakan potongan-potongan desas-desus, namun tak ada yang benar-benar tahu detail pastinya. Konon, kisah ini bermula ketika Arini, seorang mahasiswi cerdas yang dikenal pendiam dan sering menghabiskan waktu di perpustakaan, terlibat dalam cinta terlarang dengan seorang dosen senior di kampus yang sama, bernama Profesor Baskoro. Profesor Baskoro, seorang pria beristri dengan reputasi yang terhormat, rupanya memiliki sisi gelap yang tak banyak diketahui.
Hubungan terlarang itu awalnya tersembunyi rapat, namun benih-benih kecemburuan dan ancaman pengungkapan mulai tumbuh. Pertengkaran hebat pecah di suatu malam, entah karena Arini ingin mengakhiri hubungan itu atau karena ancaman Profesor Baskoro yang merasa terpojok. Profesor Baskoro yang gelap mata dan takut reputasinya hancur, tidak ingin ada saksi hidup dari perbuatannya. Ia lantas membayar seorang petugas kebersihan bernama Pak Jono, seorang pria tua yang dikenal sering berjudi dan terlilit utang, untuk membungkam Arini selamanya. Beberapa hari kemudian, kampus Nirmala digegerkan. Jasad Arini ditemukan tergeletak tak bernyawa di sebuah sudut terpencil di Gedung Cempaka, tepatnya di ruang arsip yang jarang digunakan dan penuh dengan tumpukan berkas usang. Wajahnya berlumuran darah yang sudah mengering, matanya terbelalak menatap kosong ke langit-langit, dan luka tusukan parah menganga di dadanya, menciptakan genangan merah gelap yang mengering di lantai dingin di sekelilingnya. Polisi sempat menyelidiki, namun kasus itu ditutup sebagai kasus bunuh diri yang mencurigakan, meninggalkan tanda tanya besar di hati banyak orang. Profesor Baskoro berhasil menutupi jejaknya, sementara Pak Jono menghilang tanpa jejak tak lama setelah insiden itu, seolah ditelan bumi. Sejak kematian tragis Arini, arwahnya tidak pernah menemukan ketenangan. Kampus Nirmala, khususnya Gedung Cempaka, seolah menjadi penjara bagi jiwanya yang tersiksa. Mahasiswa tak henti-hentinya melaporkan penampakan hantu Arini. Wajahnya yang pucat dan menyedihkan, seringkali dengan darah yang masih segar mengotori pakaian putih lusuhnya, muncul di lift Gedung Cempaka, di koridor yang sepi, atau bahkan di dalam toilet wanita, seringkali di bilik paling ujung yang selalu terasa dingin abnormal. Beberapa mahasiswa pernah bercerita, mereka melihatnya duduk termenung di salah satu meja perpustakaan yang gelap, seolah masih mencoba menyelesaikan skripsinya, sebelum kemudian menghilang begitu saja dalam kepulan kabut tipis. Namun, yang paling mengerikan bukan hanya penampakan visualnya. Suara-suara aneh juga kerap terdengar setelah jam kuliah usai, saat kampus mulai sepi dan cahaya lampu satu persatu padam. Langkah kaki terburu-buru yang tidak terlihat berderap di lorong-lorong kosong, disusul erangan kesakitan yang memilukan, dan kadang-kadang, jeritan minta tolong yang menusuk dari ruang arsip di Gedung Cempaka tempat jasadnya ditemukan. Suara-suara itu terdengar begitu nyata, begitu mendalam, seolah rekaman terakhir dari penderitaan Arini diputar berulang kali. Mereka yang berani tinggal hingga larut malam, entah untuk mengerjakan tugas atau sekadar nongkrong, seringkali pulang dengan wajah pucat dan cerita yang sama. Suara aneh dari ruang arsip itu selalu berhasil membuat bulu kuduk merinding dan jantung berdegup kencang, seolah ada yang menarik mereka ke dalam pusaran kengerian. Beberapa mahasiswa yang sensitif bahkan mengaku merasakan sentuhan dingin di punggung atau bisikan samar di telinga saat melewati Gedung Cempaka di malam hari. Ada yang mengatakan, Arini mencoba menyampaikan sesuatu, meratapi keadilan yang tak pernah ia dapatkan di dunia ini. Yang lain percaya, Arini mencari seseorang yang bisa membongkar kebenaran di balik kematiannya yang misterius. Kutukan Gedung Cempaka pun semakin kuat, seolah bangunan itu sendiri telah menyerap energi kesedihan dan kemarahan Arini. Setiap malam, Gedung Cempaka seolah hidup dengan caranya sendiri, dipenuhi ratapan dari alam lain, menunggu entah siapa yang akan menjadi saksi berikutnya dari kehadiran abadi Arini. Itulah kisah Arini, yang bisikan arwahnya masih menggema di koridor-koridor kampus Nirmala hingga detik ini. Sebuah tragedi yang meninggalkan jejak kelam, dan misteri yang mungkin tak akan pernah terpecahkan sepenuhnya. Apakah kalian pernah merasakan kehadiran tak kasat mata atau mendengar bisikan misterius di tempat-tempat yang kalian kunjungi? Ceritakan pengalaman seram kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk like video ini jika kalian merinding mendengarnya. Bagikan ke teman-teman kalian yang menyukai cerita horor, dan pastikan untuk subscribe channel Cerita Bayangan Malam agar tidak ketinggalan kisah-kisah menyeramkan lainnya. Nyalakan juga lonceng notifikasinya ya. Sampai jumpa di cerita bayangan malam berikutnya. Tetap waspada, karena bayangan mungkin ada di mana-mana.